Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Berbaik Sangka dan Beramal Soleh. Hidup di alam dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat akan kekal untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat kelak. Nah, sungguh amat disayangkan jika kehidupan di dunia ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Marilah kita hiasi diri kita dengan senantiasa berbaik sangka dan beramal saleh. Berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, kebalikan dari husnudzon adalah suudzon atau berburuk sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, marilah kita menghindari perilaku suudzon atau berburuk sangka. Namun sebaliknya kita senantiasa berbaik sangka kepada siapapun. Nah, macam-macam berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu macam-macam berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas segala cobaan. Karena apa? Setiap cobaan itu bertujuan untuk menguji kesabaran, ketaatan, dan keimanan hambanya. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Orang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan senantiasa memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Berbaik sangka kepada orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain akan senantiasa menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita tanamkan
dalam diri kita untuk senantiasa berperilaku, yaitu berbaik sangka, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya, manfaat berbaik sangka. Ada banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Kemudian yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Keempat, menjadi seseorang yang teguh pendirian. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Keenam, berbaik sangka juga bisa menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan tentunya akan menjadi lebih baik. Nah, itu tadi manfaat dari berbaik sangka. Selanjutnya, amal soleh. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 2-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beramal saleh atau amal kebajikan. Ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, yaitu saling menasihati untuk kesabaran. Nah, sudahkah kita termasuk orang-orang yang melakukan 4 hal tersebut? Nah, semoga. Selanjutnya, amal soleh. Amal soleh ialah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, sesuai dengan akal rasional Al-Quran dan juga hadis. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah. Ada amal saleh, ada amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah yaitu amal yang mendatangkan mudharat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mudharat ialah bahaya, membahayakan, bisa mengakibatkan keburukan. Nah, itu namanya mudharat. Lalu iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan iman yang benar. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini. Padahal dunia ini merupakan ladang amal untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Setiap amal baik atau buruk, meskipun itu sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Suatu amal soleh akan dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Kemudian yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau karena seseorang yang kita sayangi. Ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam amal soleh. Ada 3 macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal soleh kepada manusia. Dan yang ketiga, amal soleh kepada lingkungan alam. Kita akan perjelas macam-macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, tidak mencuri, dan masih banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan amal soleh dari kita, namun sebaliknya kitalah yang membutuhkannya, yaitu kita harus beramal soleh sehingga kita akan mendapatkan balasan pahala, balasan surga di akhirat kelak. Yang kedua, amal soleh kepada manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya bersikap ramah, bertutur kata santun, menolong, dan masih banyak yang lainnya. Kita senantiasa berperilaku terpuji, berperilaku yang baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, amal soleh kepada lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan lagi yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Adapun manfaat dari beramal soleh, di antaranya yang pertama, diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Allah. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak.
Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Allah akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah manusia kerjakan. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 7. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Dan orang-orang tersebut pasti akan Allah beri balasan yang lebih baik. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Sebagaimana surah Al-Asr ayat 2-3, bahwa manusia dalam kerugian kecuali 4 hal. Siapa itu? Yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan kebajikan atau amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, berikut tadi manfaat dari beramal soleh. Nah, anak-anakku, marilah kita tanamkan dalam diri kita semangat untuk selalu berbaik sangka dan beramal soleh. Insya Allah dengan senantiasa berbaik sangka dan beramal soleh, hidup kita akan senantiasa tenang, nyaman, bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.